Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Putriana Utami dengan NIM G002318. Saya dari kelompok B6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan apa yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah seorang ibu bisa melahirkan secara normal atau vaginal atau tidak. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang bidang-bidang coach. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana sih ciri-ciri pelvis dari seorang wanita yang dapat melahirkan secara prevaginal. Baik, saya akan mulai. Jika ingin melahirkan secara normal, ada beberapa hal yang harus diwaspadai, yaitu kita harus mengetahui diameter pelvisnya itu apakah diameter pelvisnya itu bisa diwaspadai. Maksud saya, apakah diameter pelvisnya itu normal apa tidak. Kemudian eh, apakah memiliki penyakit asma atau tidak. Nah, jika seseorang memiliki penyakit asma itu akan dikhawatirkan untuk mengedarnya nanti ya. Kemudian juga harus mewaspadai juga tekanan darah tinggi. Nah, jika tekanan darah tinggi itu sebaiknya tidak dilakukan eh, melahirkan secara prevaginal. Juga tinggi di atas 150 itu bisa dilakukan melahirkan secara prevaginal. Kemudian di sini kita akan membahas tentang eh, pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk mengetahui apakah seorang ibu bisa melahirkan secara prevaginal atau tidak kan. Jadi itu pemeriksaan itu namanya itu ada pemeriksaan pelvimetri. Nah, pelvimetri itu pelvisnya itu dibagi menjadi dua ya, ada pelvis minor di sini dan juga pelvis major itu di sini. Kita akan membahas pelvis yang ada di sini. Kemudian eh, kemudian untuk wanita itu dia itu biasanya wanita itu eh, memiliki pelvis yang dinamai dengan bentuknya itu seperti ginekoid. Kemudian di sini tuh ada adductus pelvis dan juga ada exitus pelvis. Nah, eh, bias- nah eh, adductus pelvis itu apa sih? Adductus pelvis itu adalah pintu atas panggul atau bisa disebut juga dengan PAP, yaitu pelvis inlet. Bisa lihat di gambar itu di sini. Kemudian ada juga exitus pelvis. Nah, exitus pelvis itu pintu bawah panggul atau B, PBP atau pelvic outlet. Itu bisa lihat di gambarnya di sini. Nah, ini saya juga akan menjelaskan tentang, kan tadi dibahas, sempat disinggung tentang diameter dari pelvisnya juga. Nah, ini untuk diameter pelvisnya itu ada pintu atas panggul atau PAP. Tadi itu ada conjugata vera, di mana normalnya itu 9 sampai 5 sampai dengan 11 cm. Dan juga ada conjugata diagonalis, yaitu normalnya itu 11,5 cm sampai dengan 13 cm. Nah, untuk mengetahui eh, konjugata diagonalisnya itu, maaf, maksud saya untuk mengetahui konjugata veranya itu, jadi bisa saja eh, konjugata diagonalisnya itu dikurang dengan 1,5 maka terdapatlah angka angka konjugata vera, di mana normalnya seperti yang ada di gambar ini. Kemudian ada juga pintu tengah panggul atau daerah tersebut panggul. Nah, dia itu diameter interspinosum. Untuk normalnya itu 9,5 sampai dengan 10,5 cm. Dan juga ada pintu bawah panggul yaitu diameter antero-posterior itu untuk normalnya itu 10,5 sampai dengan 12 cm. Baik, kita juga akan membahas tentang bidang Hodge. Nah, apa itu bidang Hodge? Nah, bidang Hodge itu adalah bidang yang dipakai dalam obstetri untuk mengetahui seberapa jauh turunnya bagian bawah anak ke dalam panggul. Nah, bidang Hodge itu ada 4. Yang pertama itu bidang Hodge 1,
Itu adalah jarak antara promontorium dan pinggir atas simfisis. Sejajar dengan PAP atau bidang yang terbentuk dari promontorium, linea innominata kiri, simfisis pubis, linea innominata kanan, kembali ke promontorium. Nah, untuk bidang Hodge 2, itu bidang yang sejajar dengan pintu atas panggul atau PAP, melewati pinggir tepi bawah simfisis. Kemudian untuk bidang Hodge 3, itu bidang yang sejajar dengan pintu atas panggul PAP, melewati spina ischiadica. Nah, untuk bidang Hodge 4, itu bidang yang sejajar dengan pintu atas panggul atau PAP, yaitu melewati ujung tulang coccygeus. Nah, untuk janin itu stasiun nolnya itu ada di spina ischiadica atau Hodge 3 di sini. Jadi biasanya untuk mengetahui posisi janin itu stasiunnya itu nol itu di Hodge 3. Kemudian lanjut untuk jenis-jenis pelvis. Nah, jenis kan tadi sempat disinggung juga tentang jenis-jenis pelvis pada wanita kan. Nah, ini tuh ada 4 jenis pelvis. Nah, biasanya pada wanita itu pelvisnya itu ginekoid yang ini. Kemudian ini untuk ciri-ciri dari pelvis dari keempat pelvis tadi. Nah, untuk ciri-ciri pelvis wanita itu ada di gambar ini. Eh, untuk ginekoid itu normalnya juga wanita untuk melahirkan secara normal itu memiliki pelvis ginekoid. Nah, dia itu rongganya itu oval dan juga itu kanan kirinya itu eh, lebih besar depan belakang. Dan ini juga sisanya ini ada jenis-jenis pelvis untuk yang lain. Tapi di sini saya akan lebih menekankan tentang em, jenis pelvis yang ginekoid karena pelvis yang ginekoid itu merupakan pelvis eh, yang bisa terjadinya kelahiran di uh, prevagina. Saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan. Em, Terima kasih.